Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan transaksi pada jurnal umum pada perusahaan dagang menggunakan metode periodik dan juga perpetual. Di sini yang pertama ada transaksi dijual barang dagangan kepada perusahaan Willy sebesar 30.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, pada jurnal periodik, pada metode periodik itu kita hanya menjurnal satu saja, yaitu jurnalnya piutang dagang pada penjualan sebesar 30.000, itu saja. Sedangkan pada jurnal perpetual itu ada dua jurnal. Yang pertama mencatat penjualan, yang kedua mencatat beban pokok penjualan. Pertama itu sama dengan jurnalnya sama dengan metode periodik, piutang dagang pada penjualan sebesar 30.000. Lalu kedua itu beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. 24.000 ini didapat dari soal. Di sini kan tidak ada keterangan HPP. Biasanya ada keterangan HPP langsung saja seperti sebesar HPP 24.000. Jadi bisa kita langsung masukin 24.000 kan. Tapi karena di sini nggak ada, tapi di sini keterangannya ada. Boleh jurnal untuk transaksi-transaksi di atas dengan anggapan persediaannya diselenggarakan dengan sistem perpetual dan laba bruto 20% dari harga jual. Berarti laba brutonya itu 20% dari harga jual. Harga jualnya itu kan 100%. Berarti 100% dikurang 20% itu adalah HPP-nya. 100% kan harga jual, laba bruto kan 20%, berarti 100% dikurang 20% itu HPP-nya. Berarti HPP-nya adalah 80%. 80% dari penjualan. Dapatlah 80% dikali 30.000 yaitu 24.000. Nah, itulah untuk transaksi pertama, dia hanya mencatat pada periode hanya mencatat satu jurnal saja, sedangkan untuk perpetual ada dua jurnalnya untuk transaksi penjualan barang dagang. Selanjutnya transaksi kedua yaitu dibeli barang dagangan dari perusahaan Ricky sebesar 15.000, syarat tunai 10.000, sisanya utang. Berarti dia ini membeli barang dagang secara tunai dan kredit. Berarti kita mendebit akun pembelian sebesar 15.000, sedangkan kan tunainya di sini 10.000, jadi kasnya 10.000. Nah, sisanya itu utang, berarti 15.000 kurang 10.000, utangnya yaitu 5.000. Sedangkan di jurnal perpetual itu agak sedikit berbeda. Di sini nama akunnya bukan pembelian tapi persediaan barang dagang. Jadi seluruh akun pembelian yang ada di periode itu seperti pembelian, retur pembelian, beban angkut pembelian, potongan pembelian itu diganti dengan akun persediaan barang dagang. Jadi perbedaan dari jurnal periodik dan perpetual itu adalah di akunnya. Di sini di metode periodik itu ada akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, dan segala akun yang berhubungan dengan pembelian. Sedangkan di metode perpetual itu tidak ada, teman-teman. Adanya cuman persediaan barang dagang, digantinya jadi persediaan barang dagang, bukan pembelian ya. Selain itu di akun metode perpetual ini ada akun harga pokok penjualan, sedangkan di metode periodik itu tidak ada. HPP di metode periode itu dihitung pada saat akhir periode, sedangkan HPP metode perpetual itu langsung dihitung di jurnal. Begitu. Itu saja perbedaannya dalam segi akun. Nah, selanjutnya transaksi ketiga. Dijual barang dagang kepada Tuan Heni sebesar 9.000 dengan syarat 1/10 N/20. Kalau ada dengan syarat ini berarti penjualannya secara kredit. Ini jurnalnya yaitu piutang dagang pada penjualan, sama dengan transaksi yang pertama. Ini juga sama dengan jurnal yang pertama, ada dua jurnal yaitu piutang dagang penjualan 9.000, beban pokok penjualannya 80% dari 9.000 yaitu 7.200 pada persediaan barang dagang karena mengurangi persediaan barang dagang. Sedangkan dia ini tidak menjurnal persediaan barang dagang kecuali untuk retur. Nah, ini adalah transaksi keempat. Sebagian barang dagang dengan harga 12.000 yang dijual kepada perusahaan Willy diterima kembali karena kedapatan rusak. Nah, karena ini adalah retur penjualan, kita menjurnalnya yaitu retur penjualan pada piutang dagang sebesar 12.000 sebesar barang yang telah dirusak tadi. Retur penjualan di debit, piutang dagang di kredit. Nah, sedangkan ini ada dua jurnalnya. Yang pertama retur penjualan pada piutang dagang sama dengan ini tadi, dengan periodik.
Yang kedua itu persediaan barang dagang pada beban pokok penjualan. Karena ini retur penjualan, maka mengurangi beban pokok penjualan sebesar 80% dari 12.000. Selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu dikembalikan kepada perusahaan Ricky barang dagang sebesar 3.000 karena cacat. Nah, ini adalah retur pembelian. Jadi ini ada akun utang dagang pada retur pembelian karena akun pembelian itu saldo normalnya debit, berarti retur pembelian kredit. Karena retur pembelian kan artinya lawan dari akun pembelian. Utang dagang juga berkurang karena ini adalah kita mengembalikan barang, berarti kita tidak jadi mengutang sebesar 3.000 ini. Nah, untuk perpetual itu jurnalnya utang dagang pada persediaan barang dagang. Seperti yang aku katain tadi, kalau setiap akun yang berhubungan dengan pembelian seperti ini, pembelian dan retur pembelian itu, kalau di perpetual kita mencatatnya sebagai persediaan barang dagang. Ini persediaan barang dagang. Lalu transaksi selanjutnya, dikirimkan cek kepada perusahaan Ricky atas pembelian tanggal 3 Januari. Jadi perusahaan ini menagih kepada perusahaan Ricky. Jadi jurnalnya yang periodik adalah ini, utang dagang di debit berkurang, di debit 2000, kas 1940, dan ada potongan pembelian 60. Bisa kita lihat pada tanggal 3 Januari ini syaratnya itu 3/10 N per 30, berarti ada potongan pembelian sebesar 3% dari 2000 yaitu 60. Jadi perusahaan Ricky itu hanya perlu membayar sebesar selisih dari utang dagang dan potongan pembelian sebesar 1940. Nah, selanjutnya untuk metode perpetual itu sama dengan nominalnya sama dengan metode periodik, utang dagang pada kas dan persediaan barang dagang, dan tapi untuk akun potongan pembeliannya ini kita ganti jadi persediaan barang dagang karena di perpetual itu tidak ada akun yang berhubungan dengan pembelian, adanya beban pokok penjualan atau HPP. Nominalnya sama saja. Transaksi selanjutnya yaitu diterima cek dari perusahaan Willy atas pembeliannya tanggal 1 Januari dikurangi tanggal 7 Januari. Oh, jadi kita ini menerima pembayaran dari Willy. Berarti karena Willy tadi tanggal 7 Januari dia mengutang, pada tanggal 1 Januari dia mengutang sebesar 30.000 dikurangi dengan 3.000 karena dikurangi dengan 12.000 karena cacat, dapatlah nominal 18.000. Ini 30.000 dikurang 12.000, berarti jurnalnya kas pada piutang dagang, mengurangi piutang dagang dan menambah kas. Sama saja dengan transaksinya di metode perpetual, itu sama, tidak ada perbedaannya. Transaksi selanjutnya yaitu prepare. Tuan Fahrur mengambil barang dagang untuk keperluan pribadinya sebesar 1.000. Ini jurnalnya sama saja guys, yaitu prepare Tuan Fahrur pada persediaan barang dagang sebesar 1.000 karena dia langsung mengambil barang dagangnya untuk keperluan pribadinya. Selanjutnya diterima cek dari Tuan Harry atas pembelian tanggal 5 Januari, berarti kita menerima pembayaran dari Tuan Harry 5 Januari ini loh. Apakah akan mendapatkan diskon? Tidak ya, karena ini sudah melewati dari 10 hari. 1/10 berarti jika membayar dalam 10 hari maka mendapatkan potongan sebesar 1%, tapi ini tidak, berarti dia membayar full yaitu 9.000. Kas pada piutang dagang jurnalnya ini juga sama, kas pada piutang dagang di perpetual. Transaksi selanjutnya itu dibeli barang dagangan dari perusahaan Kalimas sebesar 12.000 dengan syarat 4/10 N per 30, berarti perusahaan ini membeli barang dagang secara kredit, berarti akunnya pembelian pada utang dagang sebesar 12.000. Sedangkan ini yang aku bilang tadi, akun pembelian itu diganti dengan persediaan, berarti akunnya persediaan pada utang dagang sebesar 12.000, itu saja perbedaannya. Nah, transaksi yang terakhir yaitu dikeluarkan cek kepada perusahaan Kalimas atas pembelian tanggal 24 Januari. Berarti kita menagih ya, kita membayar
kita membayar kepada perusahaan K5 atas pembelian tanggal 24 Januari karena kita telah membeli barang pada tanggal 24 Januari sebesar 12.000 secara kredit dengan syarat 4/10, yang artinya jika kita membayar dalam 10 hari kita akan mendapatkan potongan sebesar 4%. Berarti kita akan mendapatkan potongan 4% jika dalam 24 hari itu setelah tanggal 24 10 hari. Berarti tanggal 31 ini termasuk ke dalam masa potongan pembelian. Dapatlah 4% dari 12.000 yaitu sebesar 480. Jadi kita hanya perlu membayar sebesar 11.520.000. Jadi jurnalnya yaitu utang dagang pada kas dan potongan pembelian. Nah, untuk ini juga sama, utang dagang kas pada persediaan barang dagang, tapi potongan pembelian ini diganti dengan akun persediaan barang dagang sebesar 480.000. Untuk nominal juga sama saja. Itulah contoh perbedaan dari jurnal, metode periodik, dan juga metode perpetual. Terima kasih. Nah teman-teman, ini adalah kesimpulan dari transaksi menjurnal metode periodik dan juga metode perpetual. Bisa diperhatikan di sini. Terima kasih.